Yes, luar biasa. Bagaimana kabar semua di rumah? Sehat kan? Kita yakin dan percaya adik-adik KKR kita semuanya luar biasa, apalagi menyambut Natal. Pasti sudah banyak latihan. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Kita bersuka cita karena Tuhan beserta kita. Yang kedua, bersuka cita karena kita juga akan menyambut Natal. Kita angkat pujian, adalah sukacita. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Kepada Tuhan, karena apa? Kasihnya selalu beserta kita. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita bersyukur dulu dengan mengucap syukur kepadanya. Kita berdoa. Yuk, adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sapa di dalam nama Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, di mana pada hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan anak-anak KKR kami dengan penuh sukacita. Kami juga mengucap syukur ya Bapa, di minggu kedua bulan Desember ini kami diberi kesempatan untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kelahiran Putramu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan ajar kami Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan sertai kami di dalam ibadah kami ini. Berkati juga adik-adik kami yang belum bergabung bersama kami hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan sertai mereka dimanapun tempat mereka berada. Sehingga kami boleh dipertemukan untuk bersama-sama memuji Tuhan di minggu berikutnya. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Ampunkan kami ya Bapa, sehingga kami layak disebut anak-Mu. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tadi kita di awal sudah bersukacita. Iya, bersukacita. Kalau bersukacita, tandanya hati kita penuh dengan kegembiraan. Nah, kalau menurut Alkitab, hati yang gembira adalah obat. Nah, kalau hati kita gembira, jiwa kita senang. Kalau jiwa kita senang, tubuh kita juga sehat. Nah, kita mengangkat pujian hati yang gembira.
yang diberikan oleh Yesus Tuhan kita. Kita angkat sekali lagi ya Bapak ya. Kita angkat sekali lagi semangat. Jiwanya juga kuat, sehingga setiap saat kita ingin menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Nah, kalau kita memuji Tuhan, bisa dengan apa saja Pak Bunda? Bisa dengan tubuh kita, apalagi alat musik, bisa dengan gerakan kita, senyum kita, raut wajah kita, dari semua tubuh kita bisa memuji Tuhan. Coba kita naikkan pujian kita, pujilah nama Tuhan. Pertolongan kepada kita datangnya dari Allah Bapa kita, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Sebelum memasuki firman, kita siapkan hati kita mau angkat
adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita minta pimpinan dari Roh Kudus supaya kita mengerti firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita pelajari sama-sama. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini kami bisa memuji Tuhan, bisa bernyanyi bersama, bisa menari bersama, bisa bersuka cita bersama. Dan saat ini sebentar lagi kami juga terlebih sangat bersyukur kami bisa belajar firman Tuhan. Kami berdoa memohon pertolongan Roh Kudus membantu kami supaya kami boleh mengerti apa yang dimaksud dari firman Tuhan. Ajari juga kami supaya kami tidak hanya mengerti ya Tuhan, tapi kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati dan urapi kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya sungguh kuasa kebenaran firman Tuhanlah yang menguasai dia. Terima kasih Tuhan, ampuni segala salah dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semua. Apa kabar kalian? Pasti luar biasa ya. Tadi sudah menyanyi, sudah memuji Tuhan dengan bersemangat. Saatnya sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau mendengar firman Tuhan. Siap ya semuanya ya, tetap bersemangat. Oke, sebelum kita baca Alkitabnya, kakak mau tanya dulu. Tadi ketika pagi-pagi dibangunin sama mama papa, siapa dari antara kalian yang ekspresinya seperti ini nih? Manyun ya mukanya. Kesel gitu. Siapa yo? Coba tunjuk tangan. Atau ada yang seperti ini nih. Seperti ini. Siapa? Berderai-derai air matanya. Kayak lagi turun hujan. Siapa? Adakah yang tadi pagi dibangunin? Aduh, kesel sampai nangis. Gak mau pergi ke gereja. Atau ada enggak yang ekspresi wajahnya seperti ini nih? Ada enggak? Senyumnya lebar. Gembira wajahnya. Atau seperti yang ini nih. Yang dikunci rambutnya. Siapa? Seneng ya lihatnya? Wajahnya berseri-seri. Atau satu lagi dek. Siapa seperti ini nih? Ini yang bibi seneng nih. Dengan rambut keritingnya, dengan giginya yang kelihatan. Bersemangat, siap ketika dibangunin. Hore, aku bisa pergi ke gereja. Aku bisa memuji Tuhan. Aku bisa belajar firman Tuhan. Aku bisa ketemu teman-teman. Siapa? Pasti banyak di antara kalian seperti itu ya. Oke, kita harus selalu seperti itu. Ya adik-adik. Sekarang kita baca firman Tuhan dulu. Yuk, sudah disiapkan Alkitabnya kan? Yuk, kita buka sama-sama dari kitab Lukas. Lukas itu di mana? Di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Iya, benar di Perjanjian Baru. Ada lagunya ya untuk menghafalnya ya. Matius, Markus, Lukas, ya, Yohanes dan seterusnya. Berarti Lukas itu ada di kitab yang ketiga. Kita buka sama-sama. Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Yuk, yang sudah bisa baca, baca sendiri. Yang belum bisa baca, yang masih kecil-kecil, balita yang belum bisa baca, tolong minta mama bantuin. Atau yang di sebelahnya bantuin. Biar bisa baca sama-sama ya dek. Yuk, kita baca Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Kakak ulangin sekali lagi. Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Judul perikopnya Nyanyian Pujian Maria. Kita mulai baca ya. Kakak bacakan untuk kita semua. Nyanyian Pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa
telah melakukan perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong orang Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Itu tadi bacaan kita dari kitab Lukas. Tema kita hari ini untuk kelas balita dan kelas kecil adalah memuji Tuhan. Kita ulang sama-sama, Dek. Kita ulang sama-sama dengan suara yang kencang ya. Temanya adalah memuji Tuhan. Yes, itu temanya. Apa sih artinya memuji Tuhan? Iya, memuji Tuhan itu bersyukur. Bersyukur itu apa? Bersyukur itu berterima kasih. Meninggikan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Karena kita merasakan perbuatan-perbuatan baik Tuhan. Itu ya arti dari memuji Tuhan. Tadi di bacaan kita di kitab Lukas ini ada satu tokoh yang sedang memuji Tuhan. Siapa tadi? Iya, Maria. Ada enggak yang namanya Maria? Coba ngacung. Tapi bukan Marianya kalian ya. Atau ada yang namanya Maria? Iya, bukan Maria mamanya kalian juga. Bukan tetangga kalian, tapi kita mau belajar sama-sama hari ini. Maria yang dimaksud di sini siapa ya? Yuk, kita sama-sama lihat ya, Dek. Maria yang dikatakan di kitab Lukas ini tadi adalah seorang gadis. Kalau gadis itu bagaimana ya? Rambutnya udah putih? Enggak. Kalau gadis itu udah bongkok? Enggak. Tapi kalau gadis itu yang cantik biasanya, yang masih bersemangat. Ya, itu anak gadis. Yang perempuan-perempuan bentar lagi akan menjadi anak gadis. Kalian yang anak-anak perempuan sebentar lagi akan menjadi anak gadis. Sekarang Maria ini adalah seorang gadis yang berasal dari Nazaret. Nazaret di Galilea. Ya, nanti Nazaret itu di mana? Galilea itu di mana? Nanti boleh tanya mama papa, di mana ya, Dek? Iya, Maria ini berasal dari Nazaret di Galilea. Dia masih gadis. Waktu itu nanti kalau kalian di rumah bisa ajak mama papa baca di Lukas di atas yang kita baca tadi ya. Di situ dijelaskan suatu ketika ada seorang malaikat. Nama malaikatnya malaikat Gabriel. Malaikat siapa adik-adik? Iya, malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel datang menjumpai Maria. Untuk apa ya malaikat Gabriel datang menjumpai Maria? Pada suatu malam ketika Maria ada di rumahnya, tiba-tiba malaikat Gabriel mendatangi dia, membuat Maria terkejut. Malaikat Gabriel, "Salam bagimu Maria." Terus dibilang ada satu pesan yang disampaikan malaikat Gabriel. Pesannya, "Maria, kamu akan mengandung oleh kuasa Roh Kudus." Ingat, tadi Marianya masih gadis, tapi malaikat pesannya gini, "Kamu akan mengandung oleh kuasa Roh Kudus." Wow, Maria kan masih gadis, tapi Maria terkejut. Maria tanya, "Kok bisa? Aku kan masih gadis." Waktu itu, waktu malaikat Gabriel mendatangi Maria, Maria baru bertunangan. Bertunangan itu sebentar lagi mau menikah, tapi belum menikah. Tunangan Maria namanya Yusuf. Ya, waktu itu dia baru bertunangan tapi belum menikah. Dia bilang, "Aku kan belum menikah, kok aku bisa mengandung?" Tapi tadi pesan malaikatnya,
oleh kuasa Roh Kudus. Maria bingung, Maria takut, Maria terkejut. Tapi apa kata Maria kepada malaikat? Jadilah padaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu ya Dek, dari perkataan Maria itu kita bisa tahu lagi. Maria tadi orang Nazaret di Galilea. Dia masih gadis, baru bertunangan dengan Yusuf. Dari perkataannya jadilah padaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari situ kita tahu Maria ini orang yang percaya kepada Tuhan. Sama seperti kita semua, sama seperti adik-adik percaya sama Tuhan Yesus kan? Iya, Maria juga seperti itu. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya dia bilang seperti itu, jadilah padaku seperti kehendak Tuhan. Itu ya tadi Maria. Maria ini Dek, selain itu juga kalau kita baca nanti di Alkitab, dia gadis yang sederhana. Gadis yang gak suka bersolek-solek, gak suka mewah-mewahan. Tapi dia gadis yang sederhana. Dia juga gadis yang rendah hati. Makanya dia mau menikah dengan Yusuf. Karena Yusuf itu hanya seorang tukang kayu. Dia rendah hati. Maria juga tadi takut mengasihi Tuhan Yesus loh. Percaya sama Tuhan Yesus. Itu ya Maria ya. Tadi di kitab Lukas 1 dibilang Maria memuji Tuhan. Maria sedang bersyukur kepada Tuhan. Kita baca, kenapa sih Maria bersyukur kepada Tuhan? Kenapa sih Maria memuji Tuhan? Ada beberapa alasannya Dek. Alasan yang pertama, ingat baik-baik. Maria bersyukur, Maria memuji Tuhan karena yang pertama, Tuhan memilih Maria untuk mengandung bayi Yesus. Satu anugerah yang luar biasa loh. Dipilih dari antara banyak, waktu itu mungkin gadis-gadis, ada mungkin yang lebih kaya dari Maria, ada mungkin yang lebih cantik. Tapi Maria yang dipilih Tuhan untuk mengandung bayi Yesus. Emang kenapa Kak harus senang mengandung bayi Yesus? Karena bayi Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Bayangkan coba, dari antara banyak orang dipilih untuk mengandung anak yang nanti anak itu akan menjadi raja di atas segala raja. Coba kalau kalian dipilih, jangankan dipilih untuk sesuatu yang luar biasa. Kalau dipilih aja, siapa contohnya misalkan namanya Monik ya, nanti dipilih dari anak KKR kita untuk lomba nyanyi, seneng gak? Pasti seneng, iya gak? Atau dipilih Jojo dipilih ya nanti untuk mewakili anak-anak ketika nyanyi di gereja. Sebentar lagi kan mau Natal nih. Dipilih untuk tampil di depan ya. Nanti tugasnya untuk membacakan puisi. Seneng gak? Pasti seneng kan? Sama, Maria juga senang. Karena dia senang, dia memuji Tuhan. Karena dia dipilih menjadi perempuan yang akan mengandung bayi Yesus. Mengandung itu berarti akan melahirkan bayi Yesus. Itu alasan yang pertama. Alasan Maria yang kedua, dia bersuka cita, dia memuji Tuhan adalah karena Allah, Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib dalam hidupnya. Perbuatan ajaibnya apa? Tadi dia masih bertunangan, belum menikah, tapi dia mengandung. Bayangkan deh, bisa mengandung tapi belum menikah. Kenapa dia bisa mengandung? Karena ada kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa yang membuat dia bisa mengandung. Hebat ya Tuhan kita ya. Ajaib Tuhan kita bisa membuat perempuan yang belum menikah bisa mengandung. Ajaib, karena itulah makanya Maria bisa memuji Tuhan. Karena itulah Maria bersuka cita. Sama dalam hidup adik-adik pun Tuhan bisa menunjukkan kuasanya. Seperti kuasa yang ditunjukkan ke Maria. Maria percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik pun kalau percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan bisa menunjukkan kuasanya. Contohnya, misalkan ketika mama atau papa sakit atau siapa yang sakit. Ketika kalian berdoa sungguh-sungguh,
Ketika kalian meminta sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, mamaku sedang sakit, atau papaku sedang sakit, atau bulangku sedang sakit, atau siapa, Tuhan tolong sembuhkan dia. Kalau sungguh-sungguh percaya sama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus bisa dinyatakan dalam hidup kalian loh. Contoh yang lain lagi, kuasa Tuhan Yesus bisa dinyatakan dalam hidup kalian. Kalian kan sekarang ada yang sudah sekolah nih, ya kan? Yang sudah sekolah bisa loh dek belajar sungguh-sungguh menjadi anak yang berprestasi. Itu juga kan cara Tuhan menunjukkan kuasanya. Atau dalam situasi susah, misalkan papa lagi susah gak punya uang, mama lagi susah gak punya uang, berdoa supaya Tuhan menunjukkan kuasanya menolong kita. Itu ya, yang kedua alasan Maria memuji Tuhan. Alasan yang ketiga Maria memuji Tuhan adalah karena Tuhan meninggikan Maria. Meninggikan di sini bukan maksudnya ini kan rendah nih, ini kan pendek, ditinggikan, diangkat, Marianya diangkat tinggi-tinggi, bukan seperti itu. Tapi meninggikan di sini, tadi kan Maria gadis sederhana, gadis yang biasa-biasa saja, tapi dipilih loh, dipilih untuk mengandung bayi Yesus yang raja di atas segala raja. Itu berarti kan meninggikan dia, meninggikan derajatnya. Sama seperti kita juga ditinggikan sama Tuhan Yesus. Kita ini kan sudah manusia berdosa kan, tapi karena Tuhan sayang sama kita, dosa kita dihapus sama Tuhan Yesus. Sehingga kita yang tadinya berdosa menjadi tidak berdosa, itu kan namanya ditinggikan. Atau misalkan tadi kakak bilang belajar sungguh-sungguh, selama ini kamu gak juara di sekolah, tapi karena belajar sungguh-sungguh, berdoa juga sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, akhirnya kamu jadi juara. Orang bilang, wow itu siapa ya, dulu kayaknya dia gak pintar tapi sekarang kok pintar. Tuhan bisa meninggikan kita, ya, seperti Tuhan meninggikan Maria. Alasan yang keempat, kenapa Maria memuji Tuhan? Kenapa Maria bersukacita? Karena Tuhan melimpahkan semua yang baik kepadanya. Menyatakan banyak kebaikan kepada Maria. Ketika malaikat menjumpai dia tadi, Maria kamu akan mengandung. Maria kan bingung, aku baru bertunangan. Nanti jangan-jangan tunanganku gak mau lagi menikah sama aku. Tapi ketika Maria menjumpai Yusuf, malaikat bilang aku mengandung. Yusuf meninggalkan Maria enggak? Enggak. Yusuf tetap mau menerima Maria. Itu artinya Tuhan menolong, menyatakan kebaikan kepada Maria. Waktu itu juga setelah mendengar kabar itu, Maria menjumpai saudaranya yang namanya Elisabet. Ketika dia menjumpai, Elisabet menyambutnya. Waktu itu Elisabetnya juga lagi mengandung. Elisabet bersukacita dan bayi dalam kandungan Elisabet juga bergembira. Dan dibilang, aku ketika disampaikan kabar itu, Elisabet bilang kamu bersyukur. Itu artinya Tuhan menunjukkan banyak kebaikan. Sama dalam hidup kita Tuhan juga pasti bisa menunjukkan banyak kebaikan. Jadi sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita pun selalu memuji Tuhan. Dalam keadaan susah boleh gak memuji Tuhan? Boleh. Dalam keadaan sedih boleh. Misalkan nih habis dimarahin mama, bisa gak? Bisa, nyanyi aja supaya sedihnya hilang. Bisa nyanyi kan? Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Nanti kan sedihnya jadi hilang. Atau baru bangun, bisa gak memuji Tuhan? Bisa. Baru bangun kita langsung meninggikan nama Tuhan. Tadi kan memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kita bisa langsung bilang, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Bisa kan? Jadi kita bisa setiap saat memuji Tuhan. Adik-adik bisa senantiasa memuji Tuhan. Selalu punya hati yang bersukacita. Sehingga hati yang bersukacita itu membuat kita memuji Tuhan. Sama seperti ayat hafalan kita minggu ini, yang diambil dari kitab Filipi. Ayat hafalan kita diingat ya, sambil nanti di rumah dihafalkan. Ayat hafalan kita dari Filipi 4 ayat 4. Bibi buka ya dan kakak buka ya dan kakak bacakan untuk kita. Bunyinya seperti ini adik-adik. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan.
Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini bisa kita lakukan juga sebagai aktivitas kita supaya kita ingat ayat hafalan itu. Bibi punya ini, diperhatikan ya. Nih, Bibi punya ini sebagai aktivitas kelas kecil yang sudah bisa menulis dan membaca. Kelihatan ya, ini ada bagian yang kosong, bagian yang belum ditulis. Tadi kan Filipi 4 ayat 4 bunyinya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, tapi di sini kan gak ada kata-katanya. Kata-katanya hanya bersukacitalah, terus kosong dalam, kosong lagi, terus sekali kosong lagi, kukatakan kosong lagi. Jadi nanti di bagian yang kosong ini, kalian isi. Lihat, sekarang boleh ditulis. Nanti di bagian yang kosong ini ditulis. Contohnya berarti bersukacitalah, di sini berarti tadi kata-kata senantiasa. Nanti kalian lengkapi dengan kata senantiasa ya, Dek. Seperti ini. Jadi kita taruh di sini senantiasa, dan selanjutnya nanti di rumah dilengkapi ya. Ini sebagai aktivitas anak-anak kelas kecil yang sudah bisa membaca dan menulis. Oke, jadi Bibi ulangin sekali lagi. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang hebat, karena Tuhan Yesus sudah sayang sama kita, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, karena banyak yang baik Tuhan lakukan dalam hidup kita. Yuk selalu memuji Tuhan. Kita praktekkan sekarang ya. Kita nyanyi lagu Pujilah Nama Tuhan. Siap-siap ya, ikutin Bibi ya. Kita nyanyi sama-sama. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan riang. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan riang. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Jreng 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 jreng. Nanti dilanjutkan ya, Bibi soalnya suaranya jelek. Nanti adik-adik bersemangat memuji Tuhan. Oke? Semangat. Hafalkan ayat hafalannya, lakukan aktivitasnya, dan senantiasa memuji nama Tuhan. Oke, kita tutup firman Tuhan dengan berdoa bersama supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya lagi. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa. Hari ini kami belajar dari Maria, Tuhan. Maria senantiasa memuji Tuhan. Kami pun mau seperti Maria, mau memuji Tuhan, mau bernyanyi untuk Tuhan, mau bersyukur untuk Tuhan. Ajari kami bagaimana kami memuji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami sampaikan melalui perantaraan Yesus Kristus. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah dengar firman Tuhan. Sebagai respon firman Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Ini juga sebagai ucapan syukur kita untuk Tuhan kita. Persiapan yang terbaik, seberapa yang diberikan orang tua, sebegitulah yang kalian sampaikan persembahan di kantong persembahan nanti. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil kita angkat pujian, Aku Diberkati. Yuk kita sama-sama berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini kami masih bisa memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Berkatilah persembahan kami Tuhan, supaya persembahan ini bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati juga orang tua kami, Bapak dan Mama kami yang sudah menyediakan keperluan kami, yang sudah mencukupkan kebutuhan kami. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, berikan kesehatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, berkati juga gereja kami yang mengelola persembahan ini, supaya mereka mengelolanya dalam takut akan Tuhan. Saat ini juga kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk seluruh adik-adik kami, mulai dari kelas balita dan kecil. Mereka yang masih kecil-kecil Tuhan, yang masih dalam tahap pertumbuhan, dalam tahap perkembangan. Biarlah kemurahan Tuhan senantiasa menyertai mereka. Tangan kasih Tuhan yang senantiasa membimbing mereka. Engkau menolong mereka Tuhan menjadi anak-anak yang sehat, menjadi anak-anak yang kuat, menjadi anak-anak yang berprestasi, terlebih menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan punya karakter yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan, kakak-kakak kami, guru-guru sekolah minggu. Berkati juga semuanya kakak-kakak kami Tuhan. Berikan juga kesehatan kepada mereka, berikan senantiasa sukacita, supaya mereka tetap bisa melayani kami dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa untuk Natal kami, persiapannya Tuhan ketika kami latihan, semuanya biar Tuhan menolong bisa dipersiapkan dengan baik. Dan ketika kami nanti merayakan hari kelahiran Tuhan, kami bisa merayakannya dengan bersukacita. Kami juga berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia. Tolong bangsa kami Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh pejabat-pejabat kami mulai dari tingkat yang paling tinggi sampai tingkat yang paling rendah. Berikanlah mereka hati yang bijaksana, memimpin dengan memperhatikan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Roh yang takut akan Tuhan juga boleh menaungi mereka. Terima kasih Tuhan, ampuni segala salah dosa yang kami lakukan. Kami sampaikan doa kami ini melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah adik-adik semuanya, sedikit informasi dari kakak-kakak sekolah minggu. Jangan lupa untuk latihan Natal sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu ya. Latihan yang rajin, yang tekun, yang sudah bertugas pun jangan lupa untuk latihan. Itu saja ya. Nah, karena di awal tadi kita sudah semangat memuji nama Tuhan, sekarang di awal sebelum kita menuju ibadah kita masih mengangkat pujian Yesus kekasih jiwaku.
ibadah kita. Sebelum mengakhiri ibadah kita naikkan sekali lagi doa Bapa kami. Yuk, angkat tangannya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Karena jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan memberikan damai kepada kita. Amin.